saya ngerasanya saya yang akan meninggal saat muda gitu. Cita-cita saya juga meninggalnya pada saat muda. Cita-cita antum ya? Wah, ngeri, Gitu. ngeri. Ya. Makin malam makin soleh bersama amazing people. Dan kali ini saya masih sendiri kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang di Instagram yang sudah melihat lebih dulu, Masya Allah selamat datang di podcast Amazing People malam ini gitu. Kita akan sama-sama bahas tentang ditinggal pas sayang-sayangnya tuh seperti apa sih rasanya tuh ya. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Wow, ada yang pernah ngerasain gak sih kita ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Itu pasti menyakitkan ya, menyedihkan sekali gitu ya. Oke, ada yang dari Lampung, ada yang dari Balikpapan. Selamat datang teman-teman di Instagram, Masya Allah. Mohon maaf kalau saya belum bisa membacakan semuanya. Mohon maaf banget, saya belum bisa bacain semuanya komentar-komentar yang ada di Instagram karena kejauhan gak kebaca. Saya harus berusaha keras untuk membacanya. Balikpapan hadir, Masya Allah. Lampung, wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, keren. Masya Allah. Coba kita lihat yang di Instagram, yang di YouTube ya teman-teman. Yang di YouTube apakah sudah ada yang main, yang masuk? Assalamualaikum teman-teman 14 orang yang ada di YouTube. Selamat datang di siaran malam hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama bahas tentang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wow. Ada yang pernah ngerasain gak? Memang ketika kita berharap kepada manusia, insya Allah kecewa itu yang akan menghampiri kita. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Kita udah sayang sama orang, terus orang itu gak memberikan timbal balik sesuai dengan yang kita harapkan. Itu kan secara gak langsung kita memberikan harapan, berharap kepada orang lain gitu ya. Nah ini dia nih dari seorang bijak yang pernah berkata, aku pernah merasakan seluruh kepahitan yang ada di dunia. Dan yang paling pahit yang aku rasakan adalah ketika aku berharap kepada manusia. Wah, pelajaran banget nih buat kita nih ya. Masya Allah. Yulia Rostiana, assalamualaikum Mbak Yulia. Dan juga Kang Aziz, wow ini Kang Aziz narasumber kita yang kemarin itu nonton juga. Wow, Dek Guntur, wah, adeknya ternyata ya. Adik tingkatnya mungkin ya, Masya Allah. Ya, kita akan sama-sama bahas bersama Ahmad Guntur Yadi. Kalau di Instagram itu dikenalnya AG, AG gitu ya. Beliau senang banget tuh dengan inisial AG. Dan ketika saya posting, wah banyak banget respon teman-teman yang mau bertanya apa aja nih yang ngobrol, apa aja yang pantas diobrolin nih hari ini gitu ya. Oh itu banyak banget deh teman-teman. Ada yang bilang ngobrolin tentang hal yang paling gak disukai wanita tapi dari sudut pandang pria. Menarik gak sih kira-kira? Buat teman-teman yang di Instagram gimana? Menarik gak sih? Kita ngebahas tentang hal yang gak disukai oleh wanita tapi dari sudut pandang pria. Wah. Kalau dari teman-teman itu, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Intan. Hasriani Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dhabi. Masya Allah. Dari negeri nan jauh di sana masih menyempatkan diri untuk melihat atau menyaksikan podcast Amazing People ini ya. Kita akan sama-sama bahas. Ya memang ketika kita ngobrol tentang tadi berharap kepada manusia, kita akan mendapatkan rasa kecewa. Pasti banget kita akan mendapatkan rasa kecewa. Kenapa? Karena kita nggak tahu isi hati manusia itu seperti apa. Nggak akan pernah tahu gitu kan. Jam 2 pagi hatinya bilang iya, bisa-bisa jam 9 paginya itu udah berbalik jadi tidak gitu. Ya kan? Pernah gak sih dapat kisah kayak gitu? Kayaknya oke-oke aja tapi sekalinya berjarak jalannya waktu nggak lama tapi ternyata enggak gitu ya. Kalau gue sendiri pernah merasakan juga sih. Kayaknya nih
temen gue udah dateng nih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dia yang ditunggu udah dateng loh. Kita sama-sama. Sehat bro? Alhamdulillah. Perjalanan jauh kayaknya nih ya. Wow. Silakan bro. Duduk bro. Alhamdulillah. Tadi gue udah sedikit ngebuka sih gitu kan tentang hal yang kita akan bahas. Ada yang bilang, ada yang minta Jo bawain ini dong hal yang gak disukain sama wanita tapi dari sudut pandang pria. Berarti saya nggak bisa jawab tuh. Enggak lah, saya gak minta antum menjawab. Masya Allah. Nah itu dia. Apa sayangnya? Berat ya? Berat ya? Berat judulnya. Pernah gak sih ngerasain gitu? Masya Allah. Biasanya kalau ditinggal tuh karena kenapa ya? Kira-kira ya? Kalau ditinggal tuh karena kenapa ya kira-kira ya? Dalam hal apa nih? Iya itu kalau orang ditinggal gitu kan, tiba-tiba ditinggalin aja. Kan bisa juga kan maut yang meninggalkan. Nah itu bisa juga kan. Bisa juga. Padahal kita lagi sayang-sayangnya tiba-tiba meninggal aja gitu kan. Karena kan dari nasihat Jibril juga di hadis Rasulullah kan, Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Cintailah siapapun yang engkau cintai. Lakukan apa yang engkau lakukan, tapi ingat engkau akan meninggal gitu. Masya Allah. Dan cintai siapapun yang Anda ingin cintai, tapi ingatlah bahwa Anda akan berpisah dengannya. Masya Allah. Gitu ya. Antum pernah jatuh cinta gak bro? Masya Allah. Cinta ke Allah dan Rasul aja. Wow. Cinta Allah dan Rasul ya. Orang tua enggak ya? Orang tua. Setelah itu. Oke. Setelah itu Allah dan Rasul memang satu paket. Betul, terus baru orang tua. betul. Masya Allah. Nah biasanya wanita tuh paling gak suka dikecewain. Setuju gak? Betul. Tapi kenapa cowok banyak mengecewakan? Itu Itu yang membuat gue tuh nggak mau sama cowok. betul lah. Antum masih normal kan? iya kan karena emang cowok tuh suka gitu bro. Oh antum ya? Antum sering tuh kayaknya. Enggak lah. Ini kalau istri saya nonton kan, dia tahu banget saya kayak gimana. Oh. Bahas, wow ini ada sohib antum nih. Ini belum mulai kan? Dodi. Udah lah, kita udah mulai dari tadi. Saya belum nyapa nih. Oh nyapa aja silakan sapa. Ya di mana? Ini di sini. Oh iya. Ini di Instagram, yang ini di teman-teman YouTube. Masya Allah. Kalau di Instagram kita nggak bisa ngeliat tuh, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Banjarmasin tadi. Barakallahu fikum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf nih ke Jovan dan teman-teman yang udah menunggu, mudah-mudahan menunggunya Allah kasih pahala dan Amin. menunggu itu ya begitulah rasanya kan, makanya Menunggu itu gitu ya? ya Antum lagi nunggu nih? saya nunggu Nunggu dipanggil ya? nunggu ajal ini kayaknya. Nunggu ajal ya? Kita kan ini nunggu ajal sebenarnya. Betul sih. Iya kan? Betul juga sih. Iya. Setiap detik tuh ajal ya akan menjemput kalau udah waktunya sih. Iya. Kok jadi Ya serem sedih gini ya, baru-baru udah sedih ya. Kok jadi serem gini nih malam ini nih. Gile. Ada yang ini gak sih? Ada yang ngerasain gak sih kok jadi ngeri gitu? Gimana? Akhwat idaman Om Guntur. Masya Allah. Serius ini ada yang nanya? Mana coba? Oh, Masya Allah. Akhwat idaman. Ya, Ahwat. Gimana nih? Yang muslim ya, pasti muslimah. Muslimah pasti ya? Muslimah pasti. Karena antum muslim ya? Iya. Emang kenapa sih kalau emang jatuh cinta sama beda agama? Gak masalah juga kan sebetulnya kan? Iya gak sih? Masalah lah. Oh masalah emang. Kan jatuh cinta aja. Jatuh cinta gak masalah juga kan? Jangan ya? Jangan lah. Oh, antum belum halal kok udah jatuh cinta sih antum. Oh emang gak boleh ya? Belum halal udah jatuh cinta. Karena gue berulang kali jatuh cinta loh. Lu? Pernah iya. Bener dulu tuh. Playboy antum kayaknya. Enggak. Gue orangnya setia. Setiap tikungan ada? Enggak lah. Setia waktu masih jadi anak metal. Oh iya antum ya? Oh iya bener. Anak metal kalau tuh belum tahu Jovan tuh
rambut pertama kali tuh ya begitu lah. Iya begitu ya. Anak metal tuh setia bro. Oh, setia? Serius gue. Kenapa setia? Ya gue nggak tahu ya karena ya mungkin nggak ada lagi yang mau kali ya. Oh gitu. Ya kan dandanan anak metal seperti apa gitu kan. Tapi mandi kan? Mandi lah, mandi Alhamdulillah. dong. Assalamualaikum. Kuala Lumpur hadir. Wah gila. Masya Allah. Kita ditonton mancanegara nih. Tadi dari Abu Dhabi, dari London, dari Kuala Lumpur. Saat ini Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Aurel, Masya Allah. Ini Aurel ceweknya Atta bukan ya? Anaknya anak Hermansyah deh. Anaknya Aha. Aha ya. Kalau Aha. saya AG. Bener gak? Teman-teman bener gak? Apa Dia tuh? lebih seneng dipanggil Age. Tadi gue bilang sama teman-teman bahwa lo lebih seneng dipanggil Age kayaknya. Setiap itu diinisialkan banget gitu kan. Wow, Bogor Barat. Parah emang Om Guntur katanya, Masya Allah, lupa sama tuh. Kunci sama topi aja suka lupa. Iya emang. Masya Allah. Iya. Iya, kunci sama topi suka lupa. Lupa saya. Oh jadi Guntur ini orangnya Dan saya pelupa nggak ya? pakai jam ini karena lupa jam saya ada di mana. Jamnya di mana ya? Oh baru sadar di sini jangan-jangan. Allahu Akbar. Manusiawi. Dan enggak sih kata kalau kata Ustaz Felix tuh manusia kalau lupa itu banyak maksiat. Mungkin saya banyak maksiat nih. Itu Sering banyak lupa. maksiat. Kayaknya nih. Maksiat apa aja sih? Kata Allah tuh nggak boleh buka aib. Buka aib sendiri ya. Nggak boleh buka aib kalau masih Allah tuh. Loh, tapi kalau pengakuan dosa tuh harus Iya betul. harus dibuka loh, gimana dong? Harus Biar dibuka saya aibnya. dan Allah aja yang tahu lah. Gitu. Allahu Akbar. Tadi gue lanjutin cerita tentang Nabi Zulaiha dan Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dengan Zulaiha gitu ya. Nabi Yusuf itu menolak cintanya Zulaiha gitu kan. Ketika Zulaiha tergila-gila oleh Yusuf. Nah, setelah sadar Zulaiha itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mendekatkan Yusuf kepada Yusuf kepada Zulaiha karena dia karena Allah. Iya, Zulaiha melibatkan Allah dari urusan percintaannya. Memang seperti itu, cinta itu memang kadang di luar logika kita ya. Maka ketika kita ingin mencinta, minimalisir logika tapi pakailah perasaan. Setuju gak lo kalau gue bilang kayak gitu? Ini logika gue seperti itu kalau terkait dengan cinta gitu. Makanya ada yang bilang kalau cinta itu buta. Ya karena kalau udah cinta ya dia nggak memandang. Iya, nggak bisa bedain motor tit sama mobil tit gitu ya. Karena ada tuh rame itu kayak gitu. Iya benar. Karena cinta buta. Itu cewek matre nggak bisa bedain itu gitu ya. Masya Allah Akbar. Nah berbicara tentang Nabi Yusuf, agak ngeri juga ya kalau ngobrol tentang Nabi Yusuf ya. Orang ganteng sekarang dibilang radikal bro. Masya Allah, benar. Dari siapa sih itu? Itu Menteri Agama bilang good looking ya. Good looking itu Masya Allah. salah satu upaya Orang radikal. masuknya paham radikalisme gitu. Good Gue looking. tersindir nih Jo. Oh terus antum good looking ya? Iya sih benar sih. Masya Allah, tabarakallah. Saya kata orang-orang sih Jo, saya masih nggak ngerasa. Nah menurut antum gimana tuh? Apa tuh? Betul gak sih orang yang good looking itu Radikal gitu? Enggak sih. Iya. Dan radikal menurut yang bilang itu gimana tuh? Ya kan? paham radikal? Ya di sini sih dibawanya dengan nggak tahu juga sih. Ya juga sih kita mesti tahu juga radikal itu seperti apa iya, sih menurut sebenarnya. mereka itu radikal tuh gimana? Karena mereka bilangnya gini, Menteri Agama tuh bilangnya gini, paham radikalisme itu gampang aja sih. Ini kalau nggak salah nih di singkatnya dia bilang bahwa orang-orang yang good looking, hafiz Quran, gitu kan, sampai akhirnya dia nanti ketika dia masuk masjid bisa menjadi imam, akhirnya dia dijadikan salah satu pengurus masjid, baru dia dibawa teman-teman yang radikal, ya Rob, untuk menanamkan ide-ide radikal gitu. Jangan-jangan antum radikal nih? Waduh, karena jauh. antum kan good looking gitu kan? Aduh, jauh. Dari mana antum yang good looking gitu? Ya antum yang bilang kan tadi. Orang-orang. Orang-orang Kalau saya mah bilang. biasa aja. Oh gitu. Agak tersinggung dikit. Kalau misalnya dibilang radikal kalau karena good looking, enggak lah, itu kan ciptaan Allah ya. Kita juga misalnya saya ngerasa ganteng gitu,
Saya sih ngerasa itu kan ciptaan Allah ya. Saya nggak, itu bersyukur aja Allah udah nyiptain kayak gini. Kita masih bisa bernafas, mendengar gitu. Kalau misalnya orang-orang bilang kita good looking itu ujian kali ya. Ujian Iya, ya. bisa dibilang Cuman ujian juga sih. kalau dibilang radikal dari lihat good looking, hafal Quran, kayaknya jauh dah. Malah itu idaman para ahwat-ahwat kayaknya. Good looking, hafiz Quran. Iya, banyak sekarang hafiz Quran kan ya, tampan-tampan ya, banyak. Masya Allah. Gitu ya, antum hafiz Quran ya? Masya Allah, jauh lah, Antum jauh kan lah udah saya. good looking tuh udah Jauh, dapet, jauh, udah jauh. dapet bro, antum bro. Insya Allah. Doain lah. Doain apa? Doain biar nggak ganteng luarnya doang, tapi dalamnya juga. Amin, amin. Tapi menurut teman-teman, Guntur ini tampan gak sih? Ini banyak yang belum kenal antum gitu ya, asik banget, gile, Masya Allah. Tapi antum pernah gak sih bro ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu? Pernah gak? Oh pernah. Pas lagi sayang pernah bro. Pernah. Waktu itu, ini masa lalu banget ya, ketika lagi sayang-sayangnya Antum? ditinggal ya. Itu lagi sayang-sayangnya terus ditinggal. Biasanya cowok tuh ngapain sih? Kalau lagi merasakan hal kecewa seperti itu gitu loh. Ini gimana nih maksudnya? Antum, kalau gue saya nanya nih, antum tuh kalau misalkan lagi ngerasain hal yang kecewa seperti itu, cowok tuh melakukan apa, gimana? Oke. Ini menjebak ya pertanyaannya, maksudnya dalam hal apapun sebenarnya kan ini. Apapun. Kalau misalnya saya itu pernah Antum kasus. kenapa sih apapun mulu? Kenapa sih emang? Kira-kira? Kalau misalnya dalam kasus pernah ditinggal saat sayang-sayangnya itu pernah sih saya. Jadi itu waktu itu saya punya sahabat itu. Sahabat nih? Sahabat. Laki-laki perempuan? Lah. Oh, laki-laki. Ikhwan. Saya punya sahabat. Beliau kakak kelas saya dari SD dan teman main saya juga waktu teman saya di rumah juga gitu. Dan beliau saya sih nggak dari berteman itu saya niatnya tuh saya ngerasanya saya yang akan meninggal saat muda gitu. Cita-cita saya juga meninggalnya pada saat muda. Cita-cita antum ya? Wah, ngeri, gitu. ngeri. Yeah. Alasannya apa antum bercita-cita? Pertama saya ya kalau mau meninggal kan berarti ketemu Allah ya. Yes. Jadi kenapa harus takut meninggal gitu kalau padahal kita ketemu Allah gitu. Sadis. Nah itu cita-cita saya pada saat muda sampai sekarang sih saya maksudnya kenapa pengen meninggal muda itu jadi kalau misalnya takutnya saya nggak bermanfaat kan kalau misalnya saya semakin banyak umur tapi saya nggak bermanfaat untuk agama ini, untuk keluarga, lingkungan gitu. Buat apa saya hidup lama, lebih baik Allah cabut saya dalam keadaan muda ini. Nah gitu. Nah terus ternyata teman saya yang meninggal duluan. Saya sih ngerasa tuh harusnya saya yang pengen duluan, jangan ditinggalin teman-teman saya gitu. Tapi qadarullah teman saya duluan yang ninggalin saya. Itu aduh. Beliau kan sakit. Saya nggak ngerasa sih itu sakit itu bikin beliau Allah panggil beliau ya. Wasilah menjadi dia dipanggil ya. Iya. Nah itu saya masih ngerasa biasa-biasa aja gitu. Saya yakin sih optimis gitu dan saya juga doain waktu itu beliau insya Allah sembuh dan pertama awal-awal sembuh gitu udah mendingan gitu. Tapi drop lagi dan akhirnya meninggal. Di situ sih saya nyesek sih saya. Sampai saya sholat jenazah pun saya nangis berat sih. Dan gak percaya sampai saat ini sih saya gak percaya sih beliau udah ninggalin saya gitu. Karena iya begitu sih. Deket banget sih saya sama beliau. Deket banget ya? Deket. Dan kayak saudara saya sendiri. Kayak ya ibarat mah ya adik atau kakak lah saya. Apa sih yang bikin antum sayang sama dia tuh? Maksudnya yang bikin antum wah berat nih gue ditinggalin lu nih. Oh beliau tuh baik banget, care ke saya, terus ke teman-teman juga sih, bukan ke saya doang. Enggak, gue kalau agak risih ya ketika ditanya apa sih yang membuat lu sayang,
baik. Gue rasa semua orang baik bro, asli. Formalitas ya. Saya. Iya, antum kayak nggak punya jawaban lain loh. Baik, semua orang baik loh. Dia punya sisi baik dan sisi buruk gitu loh. Takutnya baiknya modus. Kalau ini Baiknya modus. baiknya tulus. Tulus Insya ya. Allah, tulus. Oh, jadi ada banyak orang baiknya modus loh. oh Ada yes banyak ya baik ya. modus Oh ini gitu. baik yang tulus ya. Tulus. Menurut saya tulus sih, tulus. Sangat tulus insyaallah. Dan beliau banyak berjasa sih buat saya dalam beliau kan senior saya ya, banyak ngasih pengalaman gitu. Ikhwan ya. Ikhwan, Oh, dong. Ikhwan, masa ahwat, aduh. Tahu-tahu temanya gini ahwat lagi. Nggak ada jurusan keahwat ini mah. Nggak ada Tinggal pas saya nggak ada urusan ke perempuan terus. gitu. Ya Oke. itu beliau meninggal di saat usia 23-24 tahun sih itu. 23 24 ya. Iya, masih on fire gitu. Iya, adrenalin lagi tinggi-tingginya Iya. tuh. Dan beliau juga belum nikah pada saat itu gitu. Itu yang mendorong antum Apa tuh? untuk saat ini menunda pernikahan gitu. Enggak lah. Karena antum mau Makanya kan menyusul ada yang beliau bilang gitu. ada yang bilang apa namanya nikahlah gue tur sebelum wafat gitu. Kalau dari saya sih udah siap kalau Allah manggil duluan ya. Amin. Saya udah siap, insyaallah saya udah siap. Walaupun belum nikah gitu. Tapi ada yang belum siap kalau antum udah dipanggil dulu. Masya Allah, banyak yang nangis ya, termehek-mehek gitu. Enggak lah. Ya, Siapa sih minimal saya? orang tua antum Ya, kan, keluarga ya mungkin kan? ya, keluarga kalau biar. Antum nangis gak kira-kira? Nangis ya. Saya nangis bro asli. Asa sih. Nangis kenapa gak dari dulu gitu ya? Ya Allah, lama banget gitu. Allah Akbar. Masya Allah. Gitu, ngopi-ngopi. Jaketnya keren nih, Masya Allah ini. Ini mana tuh? Hadiah dari Istri. Perintis Media. Masya Allah. Jadi dikasih hadiah jaket, alhamdulillah. Keren. Dari- Udah jaketnya keren, orang yang makainya keren. Amin, amin. Walillahilham. Segala pujiannya untuk Allah. Masya Allah. Betul. Kayak gitu. Itu yang bikin antum sayang kepada dia tuh itu ya. Apa namanya tadi? Baikan yang tulus. Emang baik yang gak tulus tuh kayak gimana sih, bro? Baik yang gak tulus tuh apa adanya. Biasa kan kalau misalnya baik ada maunya gitu ya. Misal contoh saya nolongin antum nih, tapi saya berharap sama antum suatu saat antum balas ke saya. Oke. Itu nggak tulus sih menurut saya. Diungkit lagi ya kebaikannya. Diungkit. Misalnya baru baik sehari, besoknya balas lagi. Bro, antum kan udah saya tolong gitu. Antum sekarang tolong saya lah, nggak tahu terima kasih banget sih gitu ya. Itu kebaikannya nggak tulus ya. Menurut saya saya nggak tahu kalau menurut antum dan teman-teman semua di sini gitu. Kenapa antum nggak pede gitu ngomong? takut salah sih. Kok takut salah? Nggak masalah gitu kan. Namanya kita kan beropini gitu kan. Segala apa yang kita keluarkan kan sesuai dengan apa kapasitas yang informasi yang masuk ke dalam diri kita kan. Makanya kita perlu hati-hati nih mendapatkan informasi itu. Itu informasi. Kalau informasi itu baik yang masuk ke dalam diri kita, maka insya Allah perkataan kita baik, perilaku kita akan baik. Karena informasi yang masuk ke dalam diri kita itu adalah hal yang baik-baik. Nah, caranya gimana tuh biar dapat informasi yang baik? Nah, diperhatikan tuh apa yang dilihat ya kan, didengar, dirasakan, dan juga lingkungan tuh mempengaruhi juga. Betul. Gitu. Tadi saya baru aja ngobrol nih sama sahabat saya tuh ya. Kita ngobrolin tentang masa lalu gitu ya. Masa lalu tuh kan masa lalu kita ya hampir mirip lah walaupun kita beda Genre. daerah. Kira beda daerah genre. gitu kan. Hampir mirip lah gitu kan. Nah, pertanyaan uniknya kan kenapa sih dulu tuh kita seperti itu gitu. Kok dulu gue kayak gini banget gitu ya. Perhatian kurangnya perhatian gak sih? Bisa gak sih buruknya masa lalu itu karena kurang perhatian? Kata dia enggak gitu. Ternyata karena memang informasi. Kalau kesimpulan itu ya informasi sih, dan juga teman-teman lingkungan itu mempengaruhi Betul. juga gitu. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah kita akan terdorong untuk melakukan hal yang baik. Antum kan berteman sama pedagang minyak wangi, antum bakal kecium wanginya. Amin. Kalau antum berteman dengan tukang besi gitu, Tukang las, tukang las, antum akan bau, kecipratan ya. kelihatan baunya lah. Jadi Saya ini dekat temenan. sama antum, makanya jadi ketularan solehnya Wah. juga. Masya Allah. berat nih dipuji gitu, berat. Berat asli. Asli bener, beliau mah guru Asli, saya, senior asli, saya. asli berat. Serius. Saya Dulu banyak kan belajar sama antum. dulu Apa? antum kan London School ya. Oh, ini ada yang dari London nih. Ini
beliau nih Wah, London nih London beneran. Kalau saya London Jakarta bukan lah. antum kan London School Relationship kan ya, London School of Public Relation. of Public Relation kan. Terus juga ngambil jurusan Public Relation. public relation kan ya. Kenapa saat itu antum berpikiran mau jadi volunteer, coba volunteer filantropi gitu ya, volunteer yayasan. Yang namanya volunteer kan nggak Digaji. iya kan, nggak digaji, kerjanya nggak tentu waktunya dan juga kadang menguras tenaga, jarak. Padahal antum basicnya atau background antum tuh adalah LSPR. LSPR. Gimana tuh? Kenapa antum mau tuh? Nah ini pertanyaan besar sih selama gue kenal sama antum tuh kayak gitu sih bro. Kenapa sih antum mau? Ya, antum. Iyalah. Kalau saya jadi dari waktu SMA itu saya sering jadi volunteer. Tapi belum pernah tuh volunteer tuh di keagamaan. Saya biasanya di olahraga. Di maraton tuh volunteer saya, terus di pokoknya cabang-cabang olahraga. Bagian mijitin kakinya tuh. Enggak lah, saya bagian registrasi gitu-gitu. Gitu. Oke. Maksudnya bagian mijit-mijit. Kayak gitu. Emang saya lebih suka sport sih dari kecil kan. Nah itu saya dari SMA itu sering ikut volunteer bagian olahraga. Nah terus pas saya kuliah itu kan saya kuliah di LSPR Jakarta ya, di daerah Sudirman. Waktu itu daripada saya macet-macet, terus kakak saya infoin kakak saya bahwa di Bank Indonesia itu ada masjid, ada kajian waktu itu, kajiannya Agim. Kiai Haji Abdul Agim Nastiar. Nah, saya waktu itu datang ke kajian beliau setiap bulan waktu itu setiap bulan. Nah, habis itu saya ngelihat kan di Mading biasa ada pengumuman gitu. Nah, ada salah satu ustadz favorit saya juga tuh selain Agim itu ada Ustadz Felix waktu itu. Oke. Saya waktu itu ada Ustadz Felix. Ustadz Felix itu dikenal dengan Ustadz radikal. Kenapa antum? Saya kan good looking, makanya saya radikal kata orang-orang gitu sih. Saya dari dulu gitu Jo, gimana dong? Jadi apa sih ya, makanya itu kan dibilang radikal. Saya selama ini waktu itu ngikutin Ustadz Felix via online kan, ngeliatin ceramah-ceramah beliau, dan saya penasaran mau offline ngeliat kajian beliau gitu. Ini orang menurut saya cerdas gitu. Kenapa cerdas? Dulunya non muslim terus tiba-tiba memilih jalan Islam tuh kenapa saya pengen dengar waktu itu. Nah waktu itu diadakan oleh Cinta Quran ngundang Ustadz Felix waktu itu hari Kamis di Majelis Bank Indonesia pada maghrib. Nah saya datang waktu itu. Dan qadarullah Ustadz Felix sakit. Ustadz Felix sakit. Jadi saya nggak sempat dengar ceramah beliau. Sedikit kecewa sih. Ya nggak terlalu sih, tapi ada sedikit kecewa. Tapi diganti oleh gurunya beliau. Karena tadi berharap pada manusia itu kan. Iya, makanya jangan berharap sama manusia, berharapnya sama Allah. Jangan berharap sama saya, berharapnya sama Allah gitu Jo. Asli pede banget. Terus akhirnya? Enggak, saya sih nggak pede, cuma nyatanya gitu Jo. Iya. Ya, betul bro, saya emang mendukung antum, tenang aja. Gimana? Iya, abis itu digantikan oleh gurunya beliau. Saya, gak enak nih nyebutnya. Ustadz Fatih Karim. Iya, Ustadz Fatih Karim. Mohon maaf Ustadz, saya waktu itu belum kenal antum. Lebih kenal muridnya daripada gurunya. Tapi itu yang bagus tuh, ya emang guru tuh lebih baik ya. Maksudnya ada poin plus. Ada gitu poin ya, plus menurut saya. Kita nggak tahu. Maksudnya belum terlalu dikenal, cuman jasanya banyak ke muridnya gitu. Dan semua guru sih, guru-gurunya Agim, ustadz-ustadz lain tuh keren sih menurut saya. Iya, memang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Itu seperti itu, ngajarin aja. Antum salah satu guru saya menurut Masya Allah, berat lagi nih, berat 2 kali nih ketiban. Nah setelah itu kecewa saya berkurang karena menurut saya, ini ustadz keren juga nih. Maksudnya ceramahnya terus masuk ke logika saya, terus ini menurut saya cocok nih. Setelah itu saya ngikutin kajian Ustadz Fatih Karim, terus ada volunteer waktu itu sama Ustadz Zulkarnain. Antum kenal ya? Waktu itu jadi
Ini belum pernah sih publish cerita ini. Makanya saya mohon maaf nih Ustaz Fatih kalau nonton sama Musa aja tuh. Nah dari situ Ustaz Zulkarnain open recruitment volunteer kan. Nah saya waktu itu saya peluang sih menurut saya kan. Pertama ketemu orang-orang soleh gitu, lingkungan orang soleh. Terus ya bantu agama Allah kan. Di Quran surat Muhammad ayat 7 kan tuh siapa yang menolong Allah, agama Allah maka Allah akan tolong anda. Intan syurullah yasurkum. Masya Allah. Tujuh. Akhirnya makanya saya abis itu jadi volunteer beli Cinta Quran. Volunteer itu tahun berapa sih ya? 2016. 16. Iya 2016. Ya antum mah senior saya makanya di atas itu Jo. Ketahuan kan? 2016. 2016. Emang Guntur ini siapa ya? Kemarin juga ada di kuis Amazing Muharram gitu. Masyaallah. Antum siapa sih tuh, ada yang nanya tuh serius? Hamba Allah. Tuh dijawab ya teman-teman ya. Guntur tuh hamba Allah. Halo teman-teman yang ada di Instagram. Mohon maaf ya nggak kebaca semua karena kejauhan. Yuk sama-sama masuk ke YouTube, di YouTube Amazing People. Kebaca sih, antum kebaca gak sih? Kalau antum kebaca, saya minta tolong. Enggak kebaca. Ya karena kejauhan. Gitu ya. Mendingan di YouTube aja, nanti setiap misuh-misuhnya antum di YouTube saya bacakan. Tenang aja maksudnya. Ustadz Felix dibilang radikal karena beliau smart parah. Emang smart ya Ustadz Felix ya? Smart lah. Dari yang kan beliau milih jalan Islam itu menurut saya smart. Beliau kan dulunya ateis ya. Kristen terus ateis terus jadi agnostik. Muslim. Agnostik dulu baru muslim. Betul. Nah itu cerdas sih mempelajari semua. Kalau kita kan kayak bukan kita sih, saya mungkin kita itu mah soalnya saya emang salah kayaknya itu. Kalau kita mungkin ya sebagian tuh Islam turunan karena kita belum mempelajari Islam dari nol. Ya tapi nggak ada salahnya juga kan ada salahnya juga untuk Islam turunan itu kan. Betul. Karena salah tuh Islam tanjakan. Iya karena memang itu bisa dipelajari lagi iya, gitu. Betul, karena memang Islam itu adalah ilmu yang gak habis untuk kita mempelajarinya. Dan gak ada kata terlambat untuk belajar. Yes, betul banget buat teman-teman yang mau mempelajari Islam itu gak ada kata terlambat gitu. Kayak waktu itu kita sempat undang seorang anak pang, Egi gitu ya. Sekarang jadi penggerak di Street Hijrah. Dia sharing nih. Terus tiba-tiba pas pulang gak lama disamperin karena kan dia bilang pasar itu adalah tempat yang buruk gitu ya. Dia disamperin sama orang pasar. Ngobrol-ngobrol orang pasarnya nanya gitu kan. Kenapa lo ngomong bahwa pasar itu tempat orang yang buruk? Oh di situ jadi ladang dakwah ya, kesempatan untuk dia dakwah. Akhirnya ya bisa menjelaskan tentang Islam dan akhirnya orang yang yang sudah dipastikan tidak ibaratnya bukan anak-anak lagi, artinya dia udah berumur gitu ya, udah dewasa lah. Akhirnya mau mempelajari Islam. Nah itu kan nggak ada kata terlambat ketika kita mau mempelajari Islam gitu ya. Betul. Dan Ustadz Felix juga seperti itu gitu. Ustadz Felix belajar Islam itu tak di bangku kuliah. Di waktu beliau kuliah di tahun 2002. 2002 IPB. Gitu. Nah kayak gitu. Hal apa sih yang bikin antum terpikat dengan sosok Ustadz Felix selain daripada kepintarannya dia? Beliau selain pintar tuh ceramahnya beliau segmennya kan anak muda juga ya. Nah, cocok dengan cocok saya. Buat antum cocok gitu. Saya nggak cocok gak mau tuh. Kalau sama saya cocok saya masih ya kan pakai flanel gini antum juga gitu muda kan. pakai jaket tuh saya puji tuh antum masih muda. Memang kalau orang-orang muda itu identik dengan flanel ya? Perasaan enggak lah, t-shirt juga muda. Oh, t-shirt juga muda. Jaket juga muda. Gitu. Tapi kenapa antum milih flanel? Banyak loh antum. Sering banget pakai flanel. Mana enggak antum. Tapi kenapa sih antum milih flanel gini? Enggak, ini di lemari saya tuh kalau saya tipe kalau orang misalnya kalau kayak begini tipenya pakaian yang digantung ya ini yang digantung. Ini pakaian saya tuh. Misal ini urutan pertama nih, ini dipakai terus misalnya udah dicuci gitu. Nah urutannya yang paling akhir. Nah ini yang ini. Nah ini mah
ya udah giliran jadwalnya saya pakai ini. Oh, Gitu. jadi yang paling depan antum ambil gitu Iya. ya. Yang paling depan antum ambil, terus baru antum pakai. Iya, Emang gitu. banyak ya orang tipikal seperti itu ya. Rapi. Iya. Harus rapi Lihat dah. rapi, masya Allah. Rasulullah kan rapi orangnya. Mencintai kerapian ya. Betul. Assalamualaikum Isnani, masya Allah. Ini ada yang Isnani joget-joget. Joget-joget. Dia nggak ini, nggak ngasih kalimat, cuman Oh. joget-joget gitu kan. Astagfirullah. Kota Baru Solok di Cililitan Jaktim hadir dan menyimak. Allahu Akbar. Dan pertanyaannya belum terjawab, kenapa antum milih jadi volunteer itu gitu loh. Oh, Soalnya iya. kan volunteer Maaf. ini ya apa namanya buang tenaga, buang waktu. Iya, itu pertama saya pengen dapat lingkungan orang-orang yang soleh ya. Karena Emang antum seberapa yakin cinta Quran itu adalah orang yang soleh? ya itu kan memperjuangkan agama Allah, mana mungkin nggak orang-orang soleh di dalamnya Oke. gitu. Karena saya Emang antum udah tahu duluan pas dulu nih pas begitu masuk, oh dia memperjuangkan agama Allah nih, dia pasti lingkungannya orang-orang soleh. nah apa namanya harus dijawab. Enggak gini, jadi apa namanya itu benar pertama salah satunya untuk dapat teman-teman orang soleh, karena di lingkungan saya belum banyak ya lingkungan soleh gitu, termasuk apalagi di Jakarta. di Jakarta khususnya itu kan. Nah makanya banget. saya untuk menjaga diri saya itu ya saya harus lingkungan yang orang-orang soleh gitu. Memilih lingkungan. Ya Betul. tadi ya, lingkungan itu penting banget untuk kita membentuk diri gitu ya, membentuk diri. Betul. Kadang kita tergerak menjadi baik karena memang lingkungan itu adalah lingkungan yang baik gitu. Tapi bisa sebaliknya, ketika lingkungannya itu buruk, akhirnya kita terdorong untuk menjadi buruk. Betul. Aduh, ini mohon maaf banget nih, Instagram banyak banget lagi yang ini. Aduh, mohon maaf ya, nggak bisa dibaca. Ayo dong gabung ke YouTube gitu. Nanti silahkan komen di YouTube gitu. YouTube Amazing People ya teman-teman sekalian ya. Nanti Saya minum bisa aja. Iya silahkan minum aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah. Ini banyak loh yang udah ini seperti ini, masya Allah. Apa tuh? Enggak, ini ada yang komen-komen. Saya bacain komen-komen aja kan. Nyimak nih tamunya favorit katanya. Masya Allah, tabarakallah. Hostnya kali yang favorit, tamunya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Terus akhirnya 2016 tuh antum ke Iya, Cinta Quran. jadi, Tapi antum memang jadi orang baik dari dulu ya. Maksudnya Masya lingkungan tuh nggak pernah terjerumus ke kayak dulu kalau masa SMP SMA kan kenakalan remaja gitu. Antum pernah gak sih menyebur ke situ? Kalau saya sih emang punya prinsip ya. Contoh gini. Kalau ngerokok. Contoh ngerokok ya. Lingkungan saya banyak teman-teman saya sekolah. Kan dulu saya SMP di negeri. SMP di negeri, lingkungan saya banyak yang nyoba-nyoba ngerokok gitu. Saya udah punya prinsip karena saya suka olahraga kan, dari SD tuh suka olahraga. Saya punya prinsip kalau yang ngerusak tubuh saya itu nggak akan mau saya itu. Kata siapa ngerokok ngerusak tubuh? Antum masa gak baca? Gini, kalau Enggak, kata siapa antum ngerokok itu merusak? Iya. Pertama ngerusak lah. Antum kalau misalnya tahu itu kan di merokok itu ada bacaan. Merokok itu menyebabkan kanker jantung. Mungkin nanti saya di hater sama yang perokok lagi. Gak apa-apa lah ya. Manusia itu Allah Rasul aja tuh. Setiap pendapat pasti ada pro dan kontra. Coba lanjutin dong. Betul. Antum nggak usah ragu-ragu gitu coba. Saya istiqoroh dulu Raga. Rasul aja nih yang perfect tuh, yang akhlaknya bagus itu banyak yang benci juga, banyak yang cinta. Nah, betul. apalagi saya ini yang lebih banyak yang benci kayaknya. Gitu. Nah, gimana? Rokok itu rokok itu kan banyak yang menyebabkan kanker jantung gitu-gitu. Hipotensi. Iya, ambil. Hipotensi. Apa ya kayak gitu. Nah, itu dari situ aja udah bisa Jadi indikator iya, jadi untuk indikator. menyimpulkan rokok itu nggak sehat. Betul. Dan yang membuat rokok itu nggak ngerokok loh. Salah satu brand ya. Oh, yang itu ya, yang viral itu ya, pengusaha rokok itu ya. Iya, dia nggak ngerokok loh. Rokok jarum apa kalau nggak salah. Iya, jemput. Saya mah nggak nyebut ya. Orang udah viral bro. Oh. Ini kan udah viral. Kali Kenapa aja emang? dia nggak tahu gitu. Iya, yang buat rokok nggak ngerokok ya. Itu Iya. pertanyaan besar. Tapi kan ada juga orang yang ngerokok dari kecil sampai gede gitu ya. Selama mungkin 20 tahun, 30 tahun dia ngerokok. Sehat-sehat aja gitu.
Ya sehat kan kelihatannya, belum tentu kan apa namanya fisiknya gitu. Karena waktu itu saya emang dari SD sampai SMP tuh emang sering ikut-ikut, sampai SMA sih ikut lomba gitu. Jadi saya juga jaga diri juga untuk Makan kerupuk gitu. iya. Tarik tambang. Enggak lah. Saya jaga diri juga untuk stamina saya tetap stabil gitu. Salah satunya nggak ngerokok. Dan Masya Allah. apa namanya? Dan saya emang nggak satu hisap sekalipun nggak pernah ngerokok gitu. Walaupun ditawarin gitu, dibeliin ya kan. Kalau orang-orang kan dibeliin kayak gitu mau, saya enggak sih. Yang udah kalau itu prinsip saya gitu. Oh, ini ada yang nanya nih bro. Pak Guntur, wah ketahuan Bapak. mesti aja. Terima kasih teman-teman. Enggak lah, saya sama Jovan, Tuan Jovan daripada saya. Udah kelihatan kan? Tua dan muda itu nggak bergantung pada kedewasaan. Betul. Jadi yang tua bisa jadi dewasa, yang muda belum tentu dewasa. Betul. Apa sih Pak Guntur, perubahan positif apa yang Pak Guntur rasakan waktu jadi volunteer? Sampai sekarang masih volunteer apa enggak ya? Perubahan positif apa tuh yang antum rasain iya. ketika antum jadi volunteer? Waktu itu saya itu jadi karena waktu itu saya volunteer di kajian perkantoran ya. Nah, kajian perkantoran. Ngapain aja? Iya. Nggak, lanjut. Pura-pura nggak tahu dia. Padahal dia sama saya tuh bareng-bareng. Itu apa namanya? Perubahan apa itu saya tuh Perubahan jadi positif. Perubahan positif tuh saya jadi itu yang saya dapat tuh, saya pengenin tuh saya dapat lingkungan yang soleh. Terus saya kenal sama asatid. Awalnya mah saya susah dan ketemu asatid gitu. Dan setelah itu saya kajian perkantoran, banyak ketemu asatid, ilmu baru gitu. Insyaallah itu. Karena setiap hari itu bergelut dengan kajian terus ya. Betul. Insyaallah. Karena tuh Keren banget. karena nggak tahu juga ya, saya doa tuh waktu itu Allah jabah. Saya tuh pengen kerjaan itu waktu itu dapat kerjaan yang bisa sambil ikut kajian Jo. Doa di setiap sholat saya. Allah jabah kayak. Iya, karena memang pada zaman itu ya orang yang kerja itu susah untuk Betul. ikut kajian. Kajian. Gitu. YouTube belum rame dulu, YouTube belum rame gitu walaupun ada. Belum ada podcast juga kayak sekarang. Iya. Gitu kan, apalagi sekarang itu banyak pilihan gitu kan. Betul. Antum mau kajian apapun itu insya Allah bisa tersajikan di YouTube. Semua Dan juga asatid bisa ya. tinggal pilihan aja sih, sosial media itu kan pilihannya antum mau menggunakan sosial media itu di ranah kebaikan apa enggak gitu. Nah betul. makanya podcast ini nih disetting untuk jadi alternatif bagi teman-teman yang mau mendengarkan podcast dari sisi kebaikan. Betul. Gitu. Tentunya berbasis dengan Islam tentunya gitu. Nah Masya Allah Akbar. Nah terus sampai sekarang masih volunteer gak? Sampai sekarang? Alhamdulillah. Enggak. Sekarang jadi apa nih? Jadi orang saya. Enggak sih, saya kerja sekarang, enggak jadi volunteer. Ya artinya karir itu meningkat lah ya, karir itu meningkat. Kalau teman-teman yang belum tahu Guntur ini adalah manajer ya. Masya Allah, enggak lah. Karyawan biasa saya, karyawan biasa. Nggak, beliau itu sangat tawadu. Dia diamanahkan jadi supervisor di apa? Barang berkah. Barang berkah, salah satu program di Cinta Quran Foundation. Nah, barang berkah tuh coba dong jelasin dong, masa saya yang jelasin. Antum kan lebih paham Antum gimana. lagi memperkenalkan saya, makasih diem aja. Iya. Barang berkah itu apa tuh, Bro? Barang berkah tuh adalah sedekah dalam bentuk barang, simpelnya. Oke, sedekah dalam bentuk barang ya. Bentuk barang yang masih berfungsi dan ada nilai jualnya. Ada nilai jualnya. Kenapa mesti ada nilai jualnya? Ya karena nanti barang tersebut dijual kembali, hasilnya digunakan untuk Syiar Quran Project. Oh. Jadi barangnya bukan kita pakai, tapi kita jual lagi, lalu duitnya itu digunakan untuk dakwah. Kalau misalnya orang ada yang mau mensedekahkan, let's say mobilnya lah, cuman dia nggak mau mobilnya tuh dijual, bisa gak? Bisa. Dia maunya jadi ini misalnya digunakan untuk nganter asatid ya. Yeah, misal gitu. Bisa. Oh, bisa seperti itu ya? Bisa. Jadi nanti jadi itu bentuknya wakaf, buat wakaf digunakan untuk asatid di Cinta Quran. Asatid saja atau kegiatan Cinta Quran. Bisa juga kalau misalnya mobil pribadi itu kemungkinan digunakan untuk kegiatan Cinta Quran. Operasional Cinta Quran gitu ya. Jadi seluruh program Cinta Quran bisa menggunakan mobil itu gitu ya. Betul. Gitu ya. Kenapa orang mesti sedekah barang, Bro? Nah, itu kenapa orang mesti harta itu ditanya dua, Jo.
Harta ditanya dulu. Harta ditanya dua, dapat dari mana dan dibelanjakan kemana. Nah, Oh. kalau sekarang kan mungkin ya diri kita itu misalnya ada diskon gitu, mungkin kita bakalan gelap mata ya. Murah nih, murah padahal mah Iyalah. kan. Iya, Pasti, namanya. padahal kita nggak butuh. Nah, tapi kita beli aja. Nah, dan banyak sebenarnya orang-orang kayak gitu ya. Karena makanya dari Cinta Quran Foundation ini memfasilitasi untuk teman-teman semua ini untuk kalau mempunyai barang yang gak bermanfaat itu daripada numpuk di rumah, lebih baik disedekahkan ke barang berkah. Oh, jadi bisa ada nilai manfaatnya juga Iya, ya, ada nilai walaupun manfaatnya. nggak kepake di rumahnya gitu. Jadi kita nggak punya duit nih, tapi punya bentuk barang, bisa sedekah. Barangnya apa aja? Ada pilihan, ada. Ada banyak. Pertama ada 6 kategori, ada fashion, ada elektronik, ada kendaraan, ada properti, ada furnitur, Fashion ada itu perhiasan. Pakaian, tas itu Oke, fashion. Oke, fashion, elektronik, kendaraan, properti, furnitur, perhiasan. Furnitur ada tuh yang ini. Ada. Properti ada yang sedekah. Ada sedekah ruko, ada rumah, tanah gitu. Masya Allah. Allah. Terus rukonya dipakai atau dijual. sekarang ada nih yang ruko ada dijual. di Tangerang. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya saudaranya, papahnya, mamahnya gitu, misal mau beli ruko bisa ke Barang Berkah gitu. Rukonya di Tangerang. Di daerah Tangerang. Cikokol Tangerang. 1 lantai, 2 lantai? 4 lantai. 4 lantai. Wow. Lantai. Masya Allah. Bisa dibuat training atau enggak buat kantornya gitu. Wow. Luasnya? Luasnya 127 meter. 127 meter persegi. Wow, keren. Di samping gudang pusat Alfamart di Tangerang. Oh, daerah Tangerang situ. Oh, iya. Itu pinggir jalan tuh ya? Pinggir jalan. Di pinggir jalan, Masya Allah. Keren. Kalau di tengah ditabrak kan. Iya. Siapa yang mau bangun ruko di tengah, gimana sih? Hubunginya kemana? Ke antum? Jangan lah, hubungin ke @barangberkah.id di Instagramnya ada. 0877 80 80 2005. Ya, lengkap banget, keren. Itu kan terbukti kan bahwa memang karir itu melonjak gitu ya. Dari volunteer jadi sampai supervisor. Emang belajar volunteer gimana? Antum ngajarin apa emang di volunteer? Tapi dia seneng sih, emot seneng sih. Alhamdulillah. Iya, beliau kayaknya waktu itu sibuk, mungkin setelah itu ada aktivitas lain makanya nggak lanjut di volunteer. Terus ada juga nih dari Naurah Az-Zahra. Kenal? Enggak. Kurang ya. Kak Guntur, kalau jadi volunteer bukannya sebuah amanah? Pernah ada halangan atau yang membuat tidak bisa menjaga amanah tersebut? Dia nanya tuh, pernah gak? Kalau misalnya halangan, pernah ya. Saya pernah waktu itu bentrok dengan waktu jadwal kuliah saya. Dan saya bilang ke ustadznya itu, Ustadz Afwan, saya ini ya koordinator ya? Koordinator pada saat itu, saya nggak bisa hari ini gitu. Dan kalau volunteer, jadi waktunya ngikutin kita sebenarnya. Flexi time ya? Flexi time. Jadi digantikan dengan yang lain, bukan amanah itu terbengkalai begitu aja. Betul, ya. Yang penting komunikasinya. Komunikasi betul. Wah, keren. Masya Allah. Cara agar semangat kembali gimana? Terima kasih banyak, barakallahu fikum. Cara apa? Amin. Cara untuk semangat kembali gitu. Ketika kita belum bisa menunaikan amanah itu. Kadang orang ada juga nih yang udah semangat, tiba-tiba di tengah perjalanan dia nggak bisa menunaikan amanah karena satu hal tadi. Terus pas mau lanjut jadi nggak semangat gitu. Kita itu harus banyak-banyak ingat kematian, karena sebaik-baik mengingat itu kematian ya kan. Sebaik-baik nasihat. Betul. Orang pintar itu kata Rasul bukan yang minum. IPK. Itu iklan banget. Orang pintar itu bukan orang yang IPK-nya 4, yang kuliah di Harvard. Tapi kata Rasul orang yang kuliahnya di LSPR. Bukan. Semua orang tuh pintar Allah ciptain. Nah, jadi sebaik-baik orang kata Rasul, sebaik-baik orang yang pintar, yang orang pintar itu menurut kata Rasul itu orang yang mengingat kematian gitu. Makanya kita biar semangat terus, biar biar on fire terus, kita harus banyak mengingat kematian gitu. Karena kematian tuh nomor cabut, bukan nomor urut. Gitu. Masya Allah, nomor cabut bukan nomor urut.